Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan menjelaskan pengertian pernikahan beda agama. Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah. Ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua. Pengertian pernikahan dan perkawinan secara etimologis, perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau jawaz. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Pendapat para ahli usul mengartikan arti nikah. Ulama Syafi'iyah berpendapat kata nikah menurut arti sebenarnya adalah hakiki, berarti akad, dan dalam arti tidak sebenarnya atau majaz. Arti nikah berarti bersetubuh dengan lawan jenis. Dan menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Cukup sekian. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berlainan agama atau berbeda keyakinan, seperti pernikahan antara muslim dengan musyrikah dan musyrikah dengan muslim. Pernikahan disebut sah apabila telah memenuhi setiap persyaratan yang ditentukan. Dalam Islam, salah satu syarat sahnya nikah adalah beragama Islam. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 22 sudah tertulis dalam Al-Quran mengenai larangan menikah beda agama. Para ulama sepakat bahwa kandungan dari ayat tersebut mengandung larangan seorang muslim maupun muslimah menikah dengan orang non-muslim. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah yang mana artinya, dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula menikah dengan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik. Saya akan melanjutkan dari materi kedua, C. Alasan terjadinya pernikahan beragama. Dalam hukum agama Islam sudah dijelaskan bahwa perkawinan beragama mutlak diharamkan. Dengan hukum-hukum Islam yang ada nyatanya, sebagian masyarakat masih saja mengabaikan hukum tersebut dan menempuh berbagai jalan untuk menikah dengan kekasihnya, meskipun keyakinan mereka berbeda, sehingga menghasilkan keluarga beda agama. Hal ini akan mengakibatkan kesulitan penerapan agama anak dan pendidikan akhlak pada anak. Ada beberapa faktor penyebab perkawinan beda agama, yaitu yang pertama, rasa cinta yang mendalam pada kekasih. Yang kedua, toleransi terhadap agama masing-masing pasca menikah. Yang ketiga, komitmen kebebasan anak dalam memilih agama. Dan keempat, sikap positif terhadap perkawinan, baik karena pengaruh pola sayang orang tua yang cenderung inklusif dan demokratis. Dan kalimat terakhir, dukungan orang terdekat atas dukungan sosial terhadap keputusan mereka untuk menikah beda agama. Selanjutnya, D. Pernikahan dengan ahli kitab. Menurut Muqsid Ghazali, pendapat di kalangan para ulama tentang siapa saja ahli kitab. Kelompok pertama yaitu para ulama yang berpendapat bahwa ahli kitab menunjuk kepada para penganut agama Yahudi dan Nasrani. Menurut kebolehan menikahi wanita ahli kitab adalah sebuah rukhsah dari agama Islam, yang mana ahli kitab memiliki agama yang pada asalnya adalah agama samawi. Karena itu secara universal ia sama dengan Islam dalam beriman dengan kepada Allah, risalahnya, hari akhir, dan nilai-nilai akhlak dan keteladanan spiritual yang diwarisi oleh nabi mereka. Inilah yang menjadikan jarak antara ahli kitab dan Islam begitu dekat, karena Islam mengakui asal agamanya dan mengakui prinsip-prinsipnya secara garis besar. Menikahi wanita ahli kitab menurut Yusuf Al-Qaradawi memang boleh, namun Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa menikahi wanita muslimah adalah lebih patut dan lebih utama jika dilihat dari berbagai segi. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.